Dalu Rahayu Sagung Dumadi. Jadi hari ini kita bersama dengan dulur-dulur, bersama para tim sepuh, dan yang hadir. Kita ada di Pondok Gua Purwasri, di rumahnya Bapak Luri. Nah, malam ini di suasana rintik-rintik hujan, kita jagongan budaya. Kita akan bercerita tentang fenomena yang sudah terjadi hari ini. Dan ini kita perkenalkan, nah ini beliaunya, nah ini Mbah Luri dari Purwasri, pengasuh Padepokan. Nah, di samping saya ini namanya Bopo Prayit dari Setyo Dharma. Terus kemudian di samping kami ada Ki Ageng Budi dari Pojok Beman. Selanjutnya ada Pak No, ini dari Jambu. Nah, ini yang kecil, kita Pak No dan Nisa. Yang sebelahnya adalah Budwi dari Jambu. Baik, dulur-dulur semuanya, malam ini kita akan mengupas banyak hal yang berkaitan tentang situasi dan kondisi hari ini. Apalagi kalau kita tinjau ini bulan Oktober. Bulan Oktober itu sebenarnya bulan yang bagus, penuh dengan makna. Ada banyak hari besar di sana, mulai dari Pancasila, kemudian hari santri, ada hari Sumpah Pemuda. Dan yang jelas semoga dengan turunnya hujan menjadi keberkahan malam ini. Baik, di samping saya ada Bopo, kita dari Bopo Luri dulu. Nah, monggo Bopo Luri, ini kan dulur-dulur ini kan judulnya yang dilakukan adalah Sowan Sesepuh. Sowan Sesepuh kini sepuh Kediri Raya. Nah, kenapa kegiatan ini menjadi rutinitas harus kita lakukan? Ini bagian dari upaya kami untuk sambung rasa, sambung silaturahmi, sekaligus sinau bareng pengetahuan yang berkaitan dengan budaya, situs sekaligus sejarah, dan semoga memberi manfaat buat pemirsa yang di sana. Monggo Bapak Luri. Nah, ini mungkin Bapak Luri bisa bercerita tentang apa Bapak Luri, tempat ini, kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin bisa disampaikan dulu. Monggo. Di Padepokan Gua Purwasri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya ucapkan terima kasih sugeng rawuh para bapak-bapak wonten Padepokan kula, Padepokan Gua Purwasri. Jadi saya di sini bersama tim, bersama saudara-saudara mengembangkan bagaimana kita itu menemukan, merasakan dengan cepat kuasa ilahi atau kuasa Tuhan yang sudah dititipkan di dalam diri kita. Orang Jawa mengatakan kuasa ilahi ini disebut Heru Cokro atau Satrio Piningit. Kalau orang Islam mengatakan ini Nur Ilahi atau Nur Muhammad, atau agama lain mengatakan ini adalah roh suci Sang Buddha atau Sang Kresna. Ada yang mengatakan ini adalah zat Tuhan. Semua itu hanyalah sebuah perkataan. Yang terpenting bagaimana kita dengan mudah menemukan yang ngomong kita, istilahnya orang. Jadi di dalam diri kita itu ada yang selalu mengawasi kita, yang ngomong kita, yang mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan dengan perkembangan saya di sini itu memberi kontribusi kepada masyarakat, sehingga kita di wilayah Kediri ini semakin menemukan jati diri kita sebagai pengemban penerus leluhur bangsa, penerus Nusantara. Bagi mereka-mereka nanti yang tersentuh di dalam budaya, sehingga apa? Akan tampil memelihara budaya kita. Sedangkan mereka yang tersentuh di wilayah agama, maka akan semakin mencintai agamanya masing-masing. Dan kita akan merasakan kebesaran ilahi. Kita akan dituntun bahwa sesungguhnya Tuhan Maha Dekat, Allah Maha Dekat, Sang Yang Widi adalah Maha Dekat.
Itu aja mukadimah dari saya. Bisa disambung saudara yang lain monggo. Rahayu. Sugeng rawuh Pak Di, Mas Andika di acara apa Jagungan Santai Budaya. Nah, monggo selanjutnya sebelum kita ke Bapak Kayet, kita ke Ibu Dimin ya. Nah, ini Ibu di Kakek Budi ini juga beliau penggiat aktif di kebudayaan, banyak aktivitas beliau berkaitan budaya. Nah, Ibu Budi mungkin bisa bercerita yang nanti bisa dibagikan ilmunya ke teman-teman dulur-dulur terkait dengan fenomena hari ini, musim hujan, terus kemudian kaitannya dengan budaya Kediri dan sejarah ini apa yang bisa diwariskan pesan-pesan buat generasi penerus. Monggo. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya, saya sampaikan untuk fenomena pada saat ini. Ya, kebetulan pada saat ini minggu ini kita kan, kalau orang Jawa mengatakan ini masih watu gunung. Watu gunung itu memang sifatnya itu termasuk banjir bandang atau tanah longsor, kalau hujan campur angin dan bledek. Memang itu sudah wataknya Prabu Watu Gunung ya. Kalau kita mengkaji dari watak-watak perwukuan, makanya petani sebenarnya kan harus bisa apa ya? Harus bisa istilahnya tahu. Ya tidak petani saja, semua orang itu harus, orang Jawa itu harus tahu sekarang buku apa, wataknya bagaimana. Tapi untuk minggu depan, untuk minggu Pahing, mulai minggu Pahing nanti sampai satu pon depan itu Buku Sinto itu tak kiranya nanti sudah hujannya sudah reda. Kalau dari kemarin kan sudah bilang dari buku Kulawu, Dukut, terus Watu Gunung itu istilahnya itu buku banyu, wataknya watak air semua. Karena tiga minggu ini selalu hujan, memang begitu wataknya gitu. Jadi ini kita harus menghadapi fenomena alam yang luar biasa untuk saat ini. Kita ya harus tetap eling lan waspada. Nek dawuhe para sepuh iki nek sakniki niki wayahe banter-bantere mertobat lan manembah. Ana kudu manggon nunggun sing sifat-sifate ning kautaman kuwi mengko bakal selamat, ya selamat dunya ya selamat. Karena bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ngoten mawon saking kawula. Rahayu. Jadi matur nuwun Kang Budi. Jadi teman-teman dulur-dulur ini menarik, beliau tadi mengupas tentang wuku, watu gunung dan seterusnya. Nah, ini kan ilmu pengetahuan baru. Artinya ilmu pengetahuan yang lama yang mungkin bagi generasi saat ini itu dianggap sesuatu. Nah, makanya pentingnya kita masih relevan. Ternyata ilmu dari leluhur itu relevan, ya, masih bisa dibuat. Ya, artinya bahwa pentingnya kita nguri-nguri budaya kan seperti ini. Jadi pakem-pakem dulu, ayo kita uri-uri lagi untuk kehidupan kita di masa mendatang. Nah, ini menarik. Nah, monggo selanjutnya ini ada Bapak Prayit. Nah, mungkin Bapak Prayit bisa menyampaikan banyak hal, termasuk kaitannya dengan kenapa sih kita harus nguri-nguri budaya, nguri-nguri ajaran leluhur dan pesan-pesan untuk generasi mendatang. Monggo Bapak Prayit. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi kami dari Paguyuban Seni Tradisi Saka Marga Dharma, yang mana sudah lama sebenarnya untuk bagaimana kita hidup di Kediri ini, kita bisa mengangkat diri. Karena apa? Saya memandang bahwa Kediri itu sebenarnya sangat kaya raya kalau itu memang di apa istilahnya digarap dengan benar. Ya, ini salah satunya di situ. Nah, saya berharap ini gini. Jadi
ini banyak dari sesepuh pelaku budaya yang sangat tahu tentang budaya yang ada di Kediri utamanya, ini khususnya kita Kediri ya, dan itu Indonesia pada umumnya. Nah itu Indonesia itu sangat-sangat kaya dengan budayanya dari masing-masing, itu setiap daerah itu pasti ada etika, kebiasaan dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang tidak, karena apa? Terpengaruh dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia dan masuk kepada generasi muda. Biasanya budaya kita dianggapnya kuno, tertinggal, padahal itu sangat adiluhung, sangat besar misalnya kalau digarap dengan benar dan itu dilindungi. Nah, untuk Pak Bipa sendiri ini sebenarnya merangkul dari berbagai karena bukan partai politik dan bukan kepercayaan, artinya bisa menampung dari berbagai kepercayaan dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti sudah clear semuanya, ini otomatis itu ya, otomatis dari keamanan itu pengaruhnya besar, ekonominya akan meningkat dengan budaya ini ya. Nah, ini semuanya akan efeknya itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita hidup, katakanlah di desa Purwasri ini, ya, kita harus tahu bagaimana Purwasri ini, katakanlah ini potensi apa kira-kira yang perlu diangkat di Purwasri. Nanti di desa lain apalagi yang harus diangkat, potensi apa yang harus diangkat di sana. Nah, sekarang ini galak-galaknya desa wisata mas Adi, desa wisata. Tapi orang memandang wisata itu harus bangunan seperti itu. Tidak. Potensi desa itu apa sebenarnya? Katakanlah kalau daerah sini ini Biolan Bupari ya, ini semuanya itu ayam itu nanti otomatis orang itu akan mencari di sini, tidak perlu pemasaran, kita mencari pemasaran lagi. Nanti di mana lagi satu desa itu dibikin seperti itu nanti otomatis ke sana semua. Nah, jadi ini salah satunya desa itu akan menjadi hidup dan itu jadi wisata. Nah, gambaran kita itu bagaimana di Kediri ini bisa menarik orang luar bisa masuk ke Kediri. Otomatis itu nanti perkembangan ekonominya akan luar biasa. Oke, ini dari saudara-saudara sedulur-sedulur bopo-bopo yang ada ini, sesepuh yang ada di Kediri yang terkait budaya inilah ini yang sebenarnya sudah lama dan bermimpi sebenarnya. Cuma kadang-kadang masih masih ada berjalan sendiri-sendiri ini yang harus kita samakan ya. Jadi manunggali rasa itu penting. Jadi yang paling sulit bagi saya itu untuk menyadarkan. Jadi untuk kesadaran ini memang susah ini. Bagaimana kita sadar tentang kita itu masyarakat Kediri, hidup di Kediri dan sebagainya, itu kita harus berbuat seperti apa ke depan. Pemerintah itu seharusnya gandeng dengan pelaku budaya, karena itu yang sangat tahu. Jadi kemarin itu jauh kali santai malam ya, kali juga. Jadi saya ketemu dengan salah satu kades, saya bicara ini dan sebagainya, ya yang terkait dengan pemerintah kabupaten dan Kediri ini dari pusat sudah melihat, bahkan kita kemarin Mas Ari ya, jadi bukan hanya pusat Indonesia, ini sudah dilirik oleh universitas dari luar negeri. Pertanyaan saya sederhana,
kenapa sampai pemerintah daerah nggak tahu kan lucu. Nah, makanya salah satunya harus menggandeng ini. Contoh ini aja, seandainya pemerintah daerah itu meriset atau mencari situs yang ada, itu berapa biaya? Bisa ketemu semua enggak? Pertanyaan besarnya. Coba dengan menggandeng pelaku budaya, hemat biaya. Ini kalau iya, nah ini seharusnya dinas yang terkait itu turun. Jangan menunggu kita nggak butuh. Kita itu melaksanakan ini dengan apa ya, tulus hati, ketulusan karena kita itu tahu bahwa kita punya nenek moyang. Nguri-nguri. Ya, ini mohon nanti apa ya, gerak kita, bahasa kita bisa didengar oleh pemerintah daerah utamanya. Yang jelas kita tidak ada maksud lain-lain, adalah membantu pemerintah daerah juga untuk daerahnya utamanya Kediri. Dan kita tidak berpikir kabupaten atau kota, yang jelas kita Kediri raya. Jadi kita itu mawon. Bapak Prayit, terima kasih. Jadi beliau tadi menyampaikan banyak hal bahwa pentingnya persatuan. Nah, ini. Jadi boleh kita macam-macam komunitas atau apapun lah, penggiat budaya, tapi kerukunan, gotong royong itu ayo kita munculkan lagi. Sebagaimana yang diajarkan oleh para leluhur. Termasuk juga pentingnya kita terus muri-muri ajaran leluhur. Baik, selanjutnya ada Pak No. Monggo Pak No bisa menyampaikan pesan agar kita terus bisa merawat ajaran leluhur, termasuk ajaran budaya bangsa. Monggo bisa disampaikan. Om Swastiastu, Rahayu, Ngapunten iki kula nderek napa Pitepangan nami kula Mardiono, asal saking Desa Jambi. Kula tumut niki napa komunitas niki niku tujuan kula nggih menika napa nggih kersane pengetahuan kula niku nambah gedhi-gedhi ngoten. Jadi napa sing dereng kula ngertosi mengke kula tangketaken wonten grup niki. Lah niku mengke angsal jawaban. Dan niku nambahi pengetahuan kula damel napa nggih menghadapi kehidupan yang akan datang. Ngoten. Saking kula mekaten mawon. Rahayu. Ampun Pak. Atas bantuan Pak No. Jadi pesannya bagus sekali buat kita. Nah, selanjutnya ada Bu Dwi. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini terkait dengan kegiatan kami untuk agenda sowan sesepuh dan terkait dengan keinginan kami menyatukan sesepuh se-Kediri Raya itu adalah menyatukan rasa memiliki tinggalan leluhur yang sudah diwariskan ke anak cucu. Dan mungkin dari dulur-dulur yang ada di Kediri Raya, mari kita bersinergi, kita bersama-sama, kita saling gotong royong untuk nguri-nguri tinggalan leluhur. Dan terkait itu semua, kami dari komunitas bermacam-macam komunitas otomatis pelintas Nusantara, kami juga berharap karena nafaslah kita bisa berjalan, karena nafaslah kita ada kehidupan. Jadi tanpa napas kita tidak mungkin bisa jagongan. Jadi hargailah apa yang sudah diberikan olehnya untuk kita, yaitu kehidupan. Mari kita bersinergi, kita gotong royong bersama-sama untuk meningkatkan bakti alam dan bakti leluhur. Apalagi sekarang terjadi musibah di mana-mana dan itu pun adalah saudara kita semua. Mungkin itu dari saya.
Mohon maaf jika kurang berkenan. Salam dari kami. Rahayu. Oke, matur sembah nuwun Bu Dwi. Jadi banyak hal tadi yang kami sampaikan dari kita. Jadi prinsipnya dulur-dulur, saya coba merangkum dari apa yang sudah diutarakan tadi. Jadi prinsip dasarnya adalah ayo kita kembali ke jati diri kita masing-masing, dan khususnya untuk Kediri Raya, mari siapapun komunitas dan apapun latar belakangnya, yang penting kita sering duduk bareng. Ayo kita sering jagungan, sambung rasa, membangun kerukunan, dan yang paling penting adalah kita gotong royong. Karena dengan gotong royong itulah kita akan kuat, dan ajaran-ajaran leluhur bangsa yang adiluhung itu bisa terus kita lanjutkan seperti itu. Sampun Pak Bapak Luri, sekali lagi terima kasih buat Bapak Luri atas tempatnya dan jamuannya yang sudah disiapkan. Terima kasih juga Bapak Praye dari Setia Dharma, terima kasih Ki Ageng Budi dari PDKK, terima kasih Pak No dari Jambu, termasuk Bu Dwi dari sang inisiator Pentas Pentus Nusantara. Luar biasa. Semoga pertemuan ini bermanfaat dulur-dulur, dan kita akan terus menggali dan terus akan membuat satu kegiatan untuk membangun kerukunan demi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu Rahayu.